integrasi antar kelompok. Selama pendudukan Jepang, tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang untuk memanfaatkan peluang yang ada demi perjuangan kemerdekaan. Mereka membangun jaringan di dalam organisasi bentukan Jepang seperti Putra dan Jawa Nibukai yang awalnya dirancang untuk mendukung propaganda Jepang. Namun tokoh-tokoh nasionalis ini justru memanfaatkan organisasi tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Jepang juga merangkul kelompok Islam melalui pembentukan organisasi seperti MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menyadari pentingnya pengaruh Islam di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kelompok agama diberi ruang untuk berorganisasi yang kemudian dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Diplomasi dan propaganda. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan organisasi seperti BPOKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang digunakan sebagai alat diplomasi untuk menunjukkan keseriusan Jepang dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Diplomasi dan propaganda. Dan pada April 1942 Jepang mendirikan Semboyan, Jepang Jaya Asia, Jepang Melindungi Asia, dan Jepang Memimpin Asia. Tujuannya adalah menanamkan semangat pro-Jepang di kalangan rakyat Indonesia. Namun gerakan ini gagal menarik simpati rakyat karena kurang populer dan akhirnya dibubarkan pada September 1942. Konteks, mari kita melangkah lebih jauh ke susunan organisasi BPUKI dan sidang BPUKI kedua. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUKI dibentuk oleh pada Jepang pada 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Pembentukan ini merupakan bagian dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944. Namun langkah ini juga bermotif politis. Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia untuk mendukung mereka dalam perang Asia Pasifik yang semakin terdesak oleh BPUKI. Bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk merancang dasar negara, undang-undang dasar. Susunan organisasi BPUKU terdiri dari 67 anggota, termasuk 60 tokoh Indonesia dari Indonesia. Perwakilan Jepang yang bertindak sebagai pengawas tanpa hak suara. Struktur organisasi BPUKU adalah sebagai berikut. Terima kasih. BPUPKI pertama. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Sangiin, Jakarta. Tujuan utama sidang ini adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh utama yang memberikan kontribusi penting adalah Muhammad Yamin 29 Mei. Dalam pidatonya, Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo 31 Mei. Soepomo mengajukan konsep negara integralis.